Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau otoritas. Narasumber disebut juga sebagai sumber informasi atau informan. Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi. Berikutnya adalah tentang tujuan wawancara. Tujuan wawancara yang pertama adalah sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, sebagai bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Yang keempat, bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Tahap-tahap wawancara yang perlu dilakukan secara urut adalah sebagai berikut. Tahapnya yang pertama adalah menentukan topik wawancara, misalnya tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua, menentukan narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Kalau tentang cara mencuci tangan yang benar, kita bisa bertanya dengan tenaga medis misalnya. Yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Ya, bisa kita tanya-tanya atau kita membaca buku biografi dari narasumber tersebut. Yang keempat, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Kita menentukan waktunya terlebih dahulu anak-anak ya. Lalu yang kelima, membuat garis besar atau daftar pertanyaan yang akan kita sampaikan. Setelah jadi garis besar daftar pertanyaannya bisa kita sampaikan kepada narasumbernya. Yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Kita bisa membaca dari berbagai buku misalnya, atau kita bisa mencarinya melalui internet. Yang ketujuh adalah mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara, bisa alat tulis atau alat untuk merekam proses wawancara. Setelah kita mengetahui tahap-tahap wawancara yang harus dilakukan secara urut, kita harus memperhatikan beberapa hal saat melakukan wawancara, yaitu etika dan sopan santun. Ya, ketika kita melakukan wawancara kepada narasumber, dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Apa saja itu? Yang pertama adalah datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, bersikap sopan santun, wajar, dan ramah. Termasuk kita menggunakan pakaian yang sopan. 3. Dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Yang keempat, bertanya dengan kalimat jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Yang kelima, menghindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Yang keenam, mencatat hal-hal penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Yang ketujuh, jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. Dan ingat ya anak-anak, ketika kita mencatat tidak terlalu terlihat seperti mencatat. Kita mencatat hal-hal yang penting saja supaya perhatian kita tetap terhadap narasumber. Yang kedelapan, selesai wawancara kita harus mengucapkan terima kasih. Itu tadi adalah etika atau sopan santun yang perlu diperhatikan saat kita melakukan wawancara dengan narasumber. Anak-anak hebat, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun pertanyaan saat melakukan wawancara. Yang pertama, pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Pertanyaannya tidak bertele-tele agar narasumber dapat memahaminya. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya ya atau tidak. Jadi misalnya kalian bisa menggunakan pertanyaan yang mengandung 5 kalimat tanya, 5 kata tanya ya kemarin ya, 6 kata tanya, 5W 1H. Apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa.
Yang keempat, menyusun pertanyaan dengan susunan yang logis. Tidak hanya antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain, tetapi antara pertanyaan dengan jawaban narasumber. Yang kelima, jika wawancara menyangkut topik yang sedang aktual dan banyak ditunggu perkembangannya, maka pertanyaan pertama yang bisa kita sampaikan kepada narasumber adalah pertanyaan yang paling penting dulu anak-anak. Jadi yang paling penting, lalu yang berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan pendukung. Tapi dengan tetap memperhatikan keramahan, kesopanan, dan tidak bergaya interrogatif atau sok paling tahu yang dapat membuat narasumber tidak nyaman. Jika topik wawancaranya adalah masalah-masalah yang ringan, seperti tata cara mencuci tangan yang benar misalnya, maka pertanyaannya bisa dimulai dari yang ringan dulu anak-anak. Dengan yang ringan, dengan yang mudah dan tidak memaksa narasumber untuk berpikir terlalu dalam. Yang ketujuh, membuat pertanyaan yang tidak menimbulkan salah interpretasi atau tanggapan atau anggapan dan bermakna ganda. 8. Membuat pertanyaan yang tidak mudah diprediksi oleh narasumber, sehingga jawaban narasumber ini tidak datar atau tidak standar anak-anak. Yang nomor 9 adalah menghindari penggunaan istilah atau bahasa yang sulit dimengerti oleh narasumber. Menggunakan istilah atau bahasa yang lazim atau bahasa yang sudah diketahui maknanya secara umum saja saat melakukan wawancara. Itu tadi adalah hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun pertanyaan. Ya, sebelum wawancara kita susun dulu pertanyaannya supaya anak-anak bisa menyampaikan pertanyaannya dengan baik dan benar. Dan akan mempercepat proses wawancara itu. Paham ya anak-anak? Itu tadi adalah informasi tentang wawancara. Anak-anak kelas 4, tahukah kalian bahwa makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antar satu dengan yang lainnya? Tumbuhan memerlukan manusia. Manusia juga membutuhkan tumbuhan untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan, antara lain nasi, sayuran, dan buah-buahan. Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan untuk membuat pakaian, yaitu dari kapas. Selain itu, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuat rumah. Manusia sangat membutuhkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat amat banyak. Tumbuhan juga dimanfaatkan oleh hewan sebagai bahan makanan dan tempat tinggalnya. Hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi itu memakan rumput sebagai makanan utamanya. Sementara beberapa hewan seperti berbagai macam jenis burung juga memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber bahan makanan dan tempat tinggal. Tumbuhan membutuhkan hewan untuk membantu ketersediaan makanan tumbuhan yang berasal dari kotoran hewan. Tumbuhan juga membutuhkan hewan untuk perkembangbiakannya. Pada beberapa tumbuhan, ada yang penyembuhannya itu dibantu oleh hewan, seperti kupu-kupu dan lebah. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki rasa saling bergantung satu sama lain. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat dipisahkan. Manusia harus menyadari perannya di alam. Manusia tidak dapat berlaku seenaknya tanpa memedulikan hewan dan tumbuhan. Hubungan manusia dengan hewan dan tumbuhan senantiasa berlangsung setiap waktu. Ketika manusia lalai dengan perannya, hal tersebut menunjukkan ketidakpedulian manusia terhadap kelestarian alam di sekitarnya. Padahal alam sangat berjasa terhadap kehidupan manusia selama ia hidup. Itu tadi adalah gambaran betapa dalam kehidupan kita itu manusia, hewan, dan tumbuhan saling membutuhkan satu sama lain. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.